good. Yap. Sendiri aja nih Ben? Ini Ya. Terus gimana nih ceritanya kok bisa pengen ketemu hari ini? Boleh cerita sedikit nggak Ben? ya, jadi saudara saya ini yang Kak Wenda ini cerita bagaimana dia ingin tahu ke depannya gimana tentang terutama dari minat dan bakat. Ya. Dan setelah diceritakan saya jadi penasaran juga kan, mumpung saya juga masih 22 tahun. Oke. Jadi pengen cobain juga gitu. Dan udah akhirnya saya coba ikut konsultasi di sini. Oke, good. Kak Wendanya cerita apa aja sejauh ini? Wih, banyak. Jadi Kak Wenda tuh cerita gimana Halo. kalau minat dan bakat dia itu menuntun dia ke sekarang gitu. Oke. Oke. Udah kangen nih saya nih sama Kak Wenda nih. Nama ya. Pengen denger perkembangannya kayak gimana nih. Tempting banget, Sama sangat ya. curious banget. Oke, good. Jadi gini Ben, ini sebenarnya berawal dari pengalaman saya sih Ben ya. Jadi sebelum saya sharing dan memberikan bimbingan, ini dulu terjadi pada saya dan mungkin banyak orang ya. Kita ini kan sekolah ya asal sekolah aja, karena disuruh sekolah gitu Ben ya. Jarang yang kita tahu tujuan sekolah itu apa. Ya paling dikasih taunya belajar, apalagi kalau mau ujian harus belajar, harus lulus, habis gitu seterusnya ya bingung. Ini masih di sana kan, masih di Vegas ya? Masih ya. Oke, sip. Tenang sedikit wajahnya, agak tenang sedikit ya. Kayaknya hari ini agak tegang, ini nggak kayak biasanya. Aduh. Ya gitu Ben, balik lagi ya kita ya. Jadi saya tuh ya dulu sih sebenarnya sukanya tuh dunia psikologi, dunia konseling, dunia pendidikan. Tapi orang tua atau lingkungan bilang jadi apa nanti kalau sekolah ambil jurusan psikolog. Zaman saya tuh dulu psikolog tuh kerjanya cuma di rumah sakit jiwa men. Jadi dulu tuh kalau ada orang dulu itu kalau udah ke psikolog itu pasti ada gangguan kejiwaan dah. Gitu. Gangguan gitu ya. Nah, gangguan. Jadi kebayang dong kalau saya sekolah psikologi kemudian lulus karirnya apa? Jadi apa aja jadi penanganan gangguan kejiwaan dan mungkin profesinya ya di rumah sakit kejiwaan. Nah disitulah mulai galau nih, bimbang gitu ya. Padahal jiwanya ada di sana, tapi ya ngikutin lingkungan akhirnya ngambil jurusan yang tren aja. Yang tren waktu itu kan kedokteran, engineering, kemudian law, hukum, sama ekonomi. Nah udah ambil aja ekonomi. Habis ekonomi yang ngetren lagi saat itu akuntansi. Udah akuntansi. Akuntansi. Begitu sekolah di akuntansi bukan nggak bisa ya. Orang yang nggak cocok dengan mata pelajarannya belum tentu dia nggak bisa sih ngikutin gitu, cuma nggak bahagia aja gitu. Ya, betul. Nggak dapet feel-nya gitu, kayaknya selalu bilang gua tuh nggak di sini, gua mestinya nggak di sini. Sampai akhirnya ya udah kerja deh, kesana kesini kerja di akuntansi itu cuma 1 tahun. Tahun berikutnya udah cari perusahaan lain dan waktu interview saya bilang kalau saya diterima tolong jangan tempatin saya di akuntansi, kan gila gitu. Lulusan akuntansi tapi nggak mau di bagian akuntansi, tapi dikabulin tuh sama perusahaannya. Jadi mulailah kerjanya di HRD dan sebagai keliling sampai ujungnya saya mengetahui bahwa saya bukan seorang ekonom, bukan juga seorang akunting, bukan juga seorang businessman. Saya adalah seorang pendidik gitu. Nah, sampai waktu itu ditegasin bahwa sebenarnya saya ngambil jurusan akunting itu sebenarnya sebuah tanda dari Tuhan. Jadi akunting itu sebenarnya adalah tanda Tuhan. Itu singkatan ternyata. Aku mau ngajar parenting. Nah, makanya akunting jurusannya. Itu. Cuma jurusan itu belum ada waktu itu. Kita tunggu ini ada sempat putus kayaknya. Recording in progress. Oke, kita lanjut ya Ben ya. Boleh. Nah, terus ya udah deh, akhirnya saya mulai bertanya-tanya. Dari situlah saya ketemu konsultan namanya ya, dia mereview saya mestinya nih sih jadi apa gitu. Nah, kalau dia sih sangat psychology basis banget nge-reviewnya, nggak pakai kait-kaitin sama agama. Tapi belakangan saya belajar juga gitu, ke dasar-dasar agamanya apa sih, atau dasar keyakinannya apa sih, karena Indonesia kan beda ya. Yang nge-review saya itu orang Amerika dulu. Cuma beda di Indonesia ya, akhirnya saya coba cari benang merahnya nih. Nah, ketemu akhirnya. So, kalau kita mau hidup kita itu sukses Ben, sukses ya. Itu pertama
Kita harus tahu filosofi hidup ini apa. That's the basic thing-nya itu, filosofi hidup ini apa. Banyak kita ngejalanin hidup tuh nggak tahu loh sebenarnya filosofi hidup ini apa sih? Hidup ini untuk apa sih? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya jadi anaknya dia? Kok bukan anaknya itu? Gitu. Kenapa saya wajahnya kayak begini? Kok bukan begitu? Itu saya sering mempertanyakan itu. Dan the basic thing of filosofi hidup ini sebenarnya langkah dasar kalau kita ingin hidup sukses. Sukses itu apa? Nah, sukses saya pernah bilang sama Kak Wenda bahwa sukses itu pertama definisinya buat saya itu bahagia. Jadi selama orang belum bahagia menekuni profesinya, dia belum sukses. Berapapun penghasilannya. Baru yang kedua, jadi orang baik, Ben. Itu. Kenapa saya pingin banget ya sukses itu definisinya jadi orang baik? Karena orang jahat tuh udah banyak, Ben. Jadi kalau Benedict nih jadi orang baik, paling nggak orang baik nambah 1. Nah kemarin Kak Wenda udah mau tuh jadi orang baik, berarti nambah 2. Di dunia ini bakal ada 2 orang baru, orang baik baru. So, yang terakhir baru kaya. Nah, mau gak jadi orang kaya, Ben? Mau. Harus mau, Ben. Orang kaya itu enak gitu. 1, orang kaya itu enak, banyak pilihan. Kalau kaya bikin bahagia, ya enggak juga gitu. Tapi kalau kaya itu bikin hidup lebih mudah, jadi punya banyak opsi, itu bener banget. Kemudian karena kaya itu pilihan tidak ditentukan oleh Tuhan, kenapa kita milih miskin? Makanya semua yang konsultasi sama saya harus jadi orang kaya. Mengenai berapa kayanya itu target masing-masing. Nah jadi urutannya itu bahagia, baik itu adalah sisipan utama, baru yang terakhir. Kalau kamu bahagia dalam profesi kamu, bisa dipastikan 90% nanti kamu bakal jadi orang kaya. Karena orang yang bahagia di profesinya dia akan all out. Kalau enggak ya setengah-setengah dia. Oke. So far masih bisa ngikutin, Ben? Paham ya. Oke, paham ya. Nah sekarang the philosophy of life-nya begini, Ben. Kita ini sistem pendidikannya seperti pendidikan sistem duren ya. Duren itu kan buah favorit ya. Kata orang yang suka duren ya. Kemudian harganya mahal. Digeletakin aja di jalan itu orang mampir beli gitu. Kalau kita bicara duren kan, orang tukang duren kan nggak perlu toko kan, nggak ada toko duren gitu. Yang ada di mobil, kemudian di pinggir jalan dia ngampar gitu udah langsung. Nah jadi setiap orang itu pengen setiap pohon itu adalah duren dan berbuahnya duren. Nah itulah awalnya sistem pendidikan kita juga gitu. Jadi kita tidak memandang filosofi keberagaman orang diciptakan oleh Tuhan itu sebenarnya beragam. Beragam seperti apa? Seperti pohon. Oke lah orang banyak favorit duren. Oke harga duren mahal. Nah pertanyaan saya adalah kenapa Tuhan nggak ciptain semua aja pohon jadi duren? Oke. Nah, Tuhan kan Maha Kuasa bisa aja gitu. Tapi tetap aja Tuhan ciptain mangga, jambu, kemudian manggis, macam-macam ya, ada lemon gitu. Nah, masing-masing sebelum mereka jadi mangga, jambu, durian, lemon dan sebagainya, masing-masing kan punya biji ya. Punya biji itu. Ini filosofi hidup nih. Punya biji kan ada bijinya ya. Biji durian dan bijinya nggak sama kan, walaupun sama-sama biji disebutnya. Nah, biji ini kalau kita tahu harusnya kita semai di mana, harusnya kita pupuk pakai apa, di ketinggian tanah berapa, ditanamnya di mana, di pot atau di tanah, maka dia akan menjadi bagus, apapun. Kalau jadi lemon yang bagus, mangga yang bagus, durian yang bagus, jambu yang bagus. So, sistem pendidikan kita itu pengennya semua manusia itu sama, rata, belajar hal yang sama, menekunin hal yang sama, bidang yang sama, ujiannya juga harus sama. Dia nggak mempertimbangkan perbedaan-perbedaan biji ini. Jadi kamu bayangin deh, ada berbagai macam biji dan pohon ditanam di satu area yang sama, kan belum tentu cocok. Misalnya kita bicara kelapa itu lebih cocok di dataran rendah, dekat-dekat pantai dia makin bagus. Tapi kalau kelapa itu ditaruh di pegunungan, mati dia. Gitu. Sebaliknya juga gitu. Apel coba aja tanam apel di pantai. Nah, nggak cocok. So, apa yang perlu kita ketahui adalah bahwa Kak Wenda, saya, Ben, itu adalah bibit.
bibit yang nantinya harus jadi pohon, pohon yang nantinya harus berbuah dan menghasilkan buah terbaik. Bayangin Ben, kalau seandainya ternyata kamu adalah bibitnya apel, kemudian dididik atau disemai di wilayah tanah yang cocoknya untuk durian. Dipaksa untuk jadi pohon durian, dipaksa untuk berbuah durian. Ya jelas nggak bisa. Di batin kecilnya dia tetap membawa bibit bawaan lahirnya. Nah, bibit itu kalau kita sudah dewasa mulai kerasa tuh, kayaknya bukan di sini gue nih. Ini kayaknya salah nih, salah jurusan. Oke. Masih kedengeran suara saya? Masih, ini connection unstable terus. Ini saya lagi cek router. Masih aman. Nggak apa-apa. Ya biasa kok begitu. So, jadi apa yang kita perlu ketahui adalah begini, Benz. Kita harus tahu konsep of life. Satu itu, konsep of life itu adalah keberagaman. Yang kedua adalah konsep of life itu ada takdir, ada nasib. Ya, kamu percaya nggak ada takdir? Percaya. Percaya ya. Kamu percaya ada nasib? Percaya juga. Percaya. Sekarang kalau kamu percaya, kamu tahu nggak takdir itu apa? Hal yang udah ditentukan dari awal. Oke. Kalau nasib? Kalau nasib itu biasanya dia partnya takdir, bagian dari takdir. Bagian dari takdir. Cuma biasanya ya itu, kalau nasib itu ada kayak dua kategori ya, entah buruk baik. Kalau misal takdir itu ya kayak ini udah jalannya gitu. Baik. Terus hari ini kita ketemu Ben dengan saya, kemudian Kak Wenda bisa ikutan. Ini takdir atau nasib, Ben? Ini takdir. Takdir. Kenapa takdir, Ben? Karena kalau takdir tuh kayak semacam jalan yang tadi. Dan ini mungkin salah satu jalan yang saya lewatin. Cuma mungkin hasil dari sini, kalau misal saya gagal memanfaatkan dengan baik, mungkin itu arahnya ke nasib gitu. Good. Baik. Oke, jadi begini, Ben. Kalau kamu paham beda takdir sama nasib, maka kamu pasti sukses. Takdir itu adalah sebuah rencana perjalanan hidup. Jadi sebelum kamu lahir, itu takdir udah dibuat. Sudah ditetapkan sebelum lahir. Oke? Jadi kamu sudah punya nih rencananya. Mau lahir di mana, tanggal berapa, laki atau perempuan, di keluarga mana. Termasuk nanti kamu mau ngapain aja nih sepanjang perjalanan hidup kamu sampai selesai. Itu takdir namanya. Jadi karena takdir itu sebuah rencana, rencana is rencana ya, belum terwujud kan. Baru plan is a plan gitu. Nah, kita turun ke bumi ini untuk mewujudkan rencana itu. Clear ya sampai di sini ya? Clear ya? Oke, baik. Nah, dalam rencana itu ada yang sudah ditetapkan, ada yang belum ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan, sudah ditetapkan nggak bisa diubah, Ben. Contohnya apa? Takdir yang ditetapkan. Iya, udah ditetapkan, nggak bisa ubah. Kita dilahirkan di sebuah keluarga, itu udah nggak bisa diubah. Oke, apalagi? Selain keluarga apa ya? Kamu cowok atau cewek? Saya cowok. Nah, bisa diubah nggak? Ya dilahirkan sebagai cowok juga. Sebagai cowok nggak bisa diubah. Wajah kita kayak begini juga nggak bisa diubah. Bisa kok ada oplas ya, oplas tapi bukan ori. Kalau orinya nggak bisa diubah, gitu. Jadi saya saranin jangan oplas ya. Iya. Oke. Kenapa? Karena begini, ori di wajah kita itu dikasih peta oleh Tuhan. Jadi kalau kita oplas nggak ketahuan petanya, peta aslinya kita mesti jadi apa tuh nggak ketahuan. Jadi udah biarin aja aslinya, karena ini dibuat dengan sesuai dengan gambar Tuhan. Jadi bukan kebetulan, ada maknanya yang kita bisa baca. Jadi pertama, takdir itu adalah by design. Ya. Karena desainnya sudah ada,
apakah ini bisa terwujud atau enggak tergantung kita, Ben. Sama kayak misalnya kamu mendesain mau bikin rumah nih, desainnya udah dibuat, nah itu namanya takdir. Apakah rumahnya itu benar-benar nanti terwujud? Jadi it's depend on you 100%, sama Tuhan diserahin ke kamu. Mau jadi apa enggak? Jadinya sesuai plan atau enggak? Ya itu juga terserah kamu. Nah, takdir itu diserahkan ke kamu apakah ini mau terwujud atau tidak terwujud, Ben. Jadi kalau terwujud namanya takdir. Jadi rencana yang terwujud itu takdir. Kalau nggak terwujud karena kamu kesalahan decision making atau mengambil keputusan yang keliru, nggak sesuai rencana, itu namanya nasib. Clear nggak? Oke, clear ya. Jadi nasib itu kalau kamu salah ngambil keputusan. Jadi ketika kamu ngobrol sama Kak Wenda, kemudian kamu merasa tertarik, disitulah kamu harus mengambil keputusan. Either itu takdir, jadi takdir atau jadi nasib. Kalau kamu nggak ngambil keputusan hari ini kita nggak ketemu, maka jadinya nasib, Ben. Tapi karena kamu ngambil keputusan, akhirnya ini mungkin jadinya takdir, sesuai desain kamu. Nah, jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Jadi kalau kamu pengen sukses ya di situ ditulis sukses. Suksesnya versi apa ditulis di situ. Semuanya versi kamu, Ben, bukan versi orang lain. Makanya kebanyakan orang yang keliru jalan takdirnya adalah ketika dia tidak mengikuti versi panggilan hatinya sendiri. Tapi dia ngikutin saran orang lain, saran teman, saran orang tua, apa paksaan orang tua. Itu awalnya. Jadi kalau kamu mulai sadar ini, suatu saat kamu jadi parent, jangan lagi lakukan itu. Oke, clear ya? Clear ya? Oke, good. Baik. Nah, permasalahannya tidak semua orang bisa mewujudkan takdirnya. Nah, kalau nggak terwujud jadinya nasib. Oke. 90% orang tuh nggak terwujud ternyata, Ben. Hanya 10% orang yang berhasil mewujudkan itu. Kecuali kalau dia sadar di tengah jalan. Sebenarnya tiap orang sudah diingetin nih di tengah jalan, di paruh kedua. Jadi, kita tuh 25 tahun dibolehin sama Tuhan tuh untuk main-main. Tapi setelah 25 tahun ke sana kita diingetin terus untuk ngikutin takdir. Kalau salah kita diingetin. Cara ngingetinnya boring lah, bosan, nggak tertarik. Ya gitu deh. Pokoknya semua hal yang kita nggak passionate, yang dengan apa yang kita kerjakan itu adalah peringatan Tuhan. Itu seperti Tuhan bilang, kamu nggak di situ, ayo come on, belok, balik lagi ke jalan takdir. Nah masalahnya orang aware nggak itu? Nah, kalau aware dia berani nggak untuk dengerin panggilan hatinya? Nah kalau berani dengerin, berani nggak dia melakukan itu? Nggak semua orang punya keberanian itu. Saya punya keberanian itu di usia 33 tahun saya meninggalkan profesi akuntan, pindah ke parenting. Tanpa basic education parenting. Tapi saya pilih ikut kata hati saya. Saya sudah ikut kata pikiran saya dan keliru. Dan saya nggak pernah bahagia. Akhirnya saya bilang, sekarang saya mengikuti hati saya. I follow my heart. So you have to do the same way. Oke, jelas ya Ben ya? Jelas ya. Oke. Nah, kenapa sih kok 90% orang itu nyasar? Tahu nggak sebabnya kenapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu, karena kamu nggak inget. Kamu inget nggak takdirnya apa? Jalan. Nah, yang menarik adalah kita punya takdir, kita udah buat takdir, kita udah tahu adanya takdir, so we already have a blueprint of our life. Every single person, okay? Semua orang punya. Tapi the problem is kenapa kita nggak inget? Lupa, nggak ada satupun yang ingat. Kenapa, Ben? Karena kita nggak terlalu fokus sama diri. Jadi kita nggak balik ke blueprint yang kita buat. The concept of life-nya adalah because that's the game. Itulah permainannya. Kita dibuat lupa, itu permainannya. Kenapa? Kalau kamu semuanya dibuat ingat, semua manusia ingat akan jalan takdirnya, oh come on, nggak seru hidup ini, Ben. Sama seperti kamu nonton film dan kamu udah tahu jalan ceritanya. Dari awal sampai akhir, endingnya tahu, tengahnya tahu, depannya tahu.
Asik nggak nonton film tuh? Nggak asik. The Avengers, kenapa itu seru, kenapa itu asik? Karena kita nggak tahu jalan ceritanya kayak gimana. Ketika orang mulai bisa menebak jalan cerita sebuah film aja udah nggak asik nonton. Yeah. Apalagi kalau dia tahu semuanya. Begitu juga kamu, Ben. Makanya semuanya dibuat blank, semuanya dibuat teka-teki supaya kamu dapat experience-nya. Kalau gagal kamu ngerasain rasa pahitnya. Kalau bahagia atau kalau berhasil kamu ngerasain nikmat suksesnya. Karena kita nggak tahu. Coba kalau kamu tahu, besok bakal sukses, bakal begini. Become flat. Dunia akan flat. Dan nggak akan ada namanya piala dunia, Ben. Piala bola, ya. Piala dunia bola itu nggak bakal ada. Karena setiap orang udah tahu nih siapa yang menang, siapa yang kalah, menangnya berapa kosong. Kalau udah tahu di depan ceritanya, wah ngapain ikut main bola, udah tahu kok bakal kalah. So that is the game. Dibuat lupa. Dan kalau lupa berarti kita kemungkinan besar nyasar. Orang lupa kok. Sama seperti kamu mau pergi ke satu tempat dan lupa lewat mana nih, jalannya yang mana nih. Itulah yang menyebabkan kenapa 90% orang nyasar. Tapi Tuhan itu maha baik, Ben. Supaya kita nggak nyasar, sebenarnya Tuhan itu di sepanjang jalan udah ngasih yang namanya clue atau petunjuk-petunjuk bagi kita kalau kita lagi kesasar, Ben. Dan petunjuk itu juga diletakkan atau seperti peta itu diletakkan oleh Tuhan di wajah kita, di penampilan kita, di gaya rambut kita, di level of voice kita, di apa yang kita sukai, di apa yang gak kita sukai. Semua itu adalah the map of our destinies. Jadi peta takdir kamu tuh ada di situ. Jadi kita itu nggak bisa dibanding-bandingkan dengan adik, dengan kakak, dengan saudara. Oh sini anaknya begini, kok yang ini begini. Nggak bisa. Karena peta is peta. Ya, map is only map. Nggak bisa dibandingkan peta Bandung itu lebih bagus dari peta Jakarta. Ya enggak. So supaya kamu nggak nyasar, kamu harus baca petunjuk peta. Kalau nggak bisa baca, tanya sama yang bisa baca. Nah hari ini kamu sedang berkonsultasi untuk dibaca. Ada 3 peta yang diletakkan Tuhan, minimal nih ada 3 peta. Yang pertama ya, peta pertama tuh ada di wajah sama struktur tubuh kamu atau penampakan. So kamu sekarang sadar nih bahwa penampakan kamu itu bukan kebetulan, it's not coincidence, but it's by design. Saya pilih penampakan seperti ini untuk profesi saya. Oke, yang kedua, bakat-bakat yang kamu punya, sifat-sifat bawaan lahir yang kamu punya, itu semua juga peta. Dan yang terakhir adalah passion. Kamu suka apa dan enggak suka apa. Ingat, itu adalah peta. So hari ini kita mau coba temukan peta kamu ada di mana. Karena petanya bisa kebaca, kode-kodenya bisa kebaca, maka kamu akan ditunjuki profesi apa nanti yang cocok buat kamu. Jadi destination akhirnya tuh harusnya kemana. Dan karena usia kamu masih muda banget dibanding usia saya dulu, harusnya si fighting spiritnya jauh lebih gede. Saya dulu mulai 33 tahun tuh udah married, Ben. Gila gitu. Tapi mungkin ya karena saya mau mengajar ini ya, Tuhan paksa saya untuk berubah haluan di usia segitu dengan resiko sudah menikah, kemudian punya anak, kepala keluarga lagi, Ben. So kamu belum married kan? Belum. Wah, masih terbentang luas ini pilihan. Oke, kita mulai ya, Benz ya. Oke. Ya, yang pertama saya ingin baca dari rambut kamu. Wah, rambut kamu itu modelnya kayak begitu yang paling suka tuh, kayak model-model apa ya di situ. Model apa itu Ben namanya Ben? Apa ya nggak tahu. Dari kecil ya. Dari kecil sukanya kayak gitu. Dari kecil banget kayak gitu ya Kak Ben deh. Dari kecil kan poni gini dari SD tuh. Sukanya polem gitu ya. Polem poni lempar. Jadi model-model kalau mungkin kalau Kak Wenda tahu kali, model-model kayak model penyanyi Bee Gees ya dulu ya. Iya bener ya. Bee Gees kayak gini kan. Terus Beatles juga masih zamannya. Iya, Beatles, Bee Gees gini juga. Oke, gak apa-apa. That's right. Oke.
Kamu sering nyisir pakai sisir apa pakai tangan biasanya, Ben? Sisir. Oh, Jadi seringnya nyisir. Udah pakai baju pasti sisir langsung. Pakai sisir ya. Suka pakai wax nggak? Atau biar aja natural? Nggak suka pakai wax, tapi disisir pastinya. Sisir pasti. Sisirannya selalu belah kiri ya? Atau? Iya, selalu ke kanan ini. Ke kanan ya, ke kanan ya. Oke, good. Iya, ke kanan. Good. Panjangnya segitu. Panjang segini. Kalau ada kesempatan, kamu suka lebih panjang atau tetap segini? Sebenarnya segini sih lebih sukanya. Cuma kadang suka eksplorasi, pengen coba panjangin. Tapi setelah panjang, ternyata lebih nyaman segini aja, cukup gitu. Oke. Good. Good. Dari rambut kamu nih, kamu ini banget, orangnya fleksibel ya. Orangnya fleksibel, itu menunjukkan fleksibel ya. Artinya, kamu tuh rapi, nggak terlalu rapi, tapi acakan, nggak terlalu acakan. Tapi prinsipnya adalah kamu di antara modis dan santai orangnya. Jadi kadang-kadang kamu ingin tampak modis, tapi kadang-kadang juga orangnya suka santai gitu. Kira-kira gitu nggak, Benz? Dari rambut, Benz? Iya. Kayak gitu ya? Iya, betul. Oke, good. Sekarang alis, Benz. Ini agak gelap ya cahayanya, Benz. Nggak apa-apa lah, kita samar-samar ya. Saya baca doa biar bisa kelihatan wajah kamu. Oke, Benz, alis kamu ya, alis kamu ya sedang sih ya, sedang, tapi nggak terlalu panjang, nggak kayak Kawenda ya, Ya. nggak terlalu panjang. Tapi tebel ya? Iya tebel, lebih tebel dari Kawenda. Kalau Kawenda tuh panjang ya. Jadi kalau panjang tuh biasanya orangnya kalau udah suka sesuatu tekun untuk ngerjain, asik. Itu. Tapi kalau nggak tebel itu biasanya suka ganti-ganti keinginan gitu. Kadang pengen ini, kadang pengen itu, kadang berubah-ubah. Sementara kalau kamu Ben, kamu tebel. Tebel itu artinya kalau lagi suka sesuatu, kamu punya keinginan keras untuk mewujudkan itu. Amin. Tapi Ben, gitu ya. Kalau ada tantangan kamu nggak tahan Ben gitu. Nggak kekeh, ya seringnya suka menyerah gitu. Jadi nggak perjuangin mati-matian, itu harus berhasil. Nah tujuannya apa? Kita tuh dikasih tahu sama Tuhan, oke, sifat alis itu kayak begitu. Kalau kamu tahu sifat alis kamu, maka kalau kamu menyukai sesuatu, Benz, itu harus diperjuangkan. Gitu. Jadi no gain no pain ya. Jadi nanti kita lihat nih kamu inginnya apa, kita perjuangkan itu, Ben. Iya, terus betul ya. Kita selalu dorong-dorongan ya. Oh gitu. Iya. Oke. Terus dari alis tuh orang lempeng ya, alisnya lurus. Kalau Kawenda kan agak bengkok sedikit ya. Ya, kamu orangnya tuh lurus-lurus aja gitu. Bahkan cenderung mungkin lugu ya kalau dari alisnya, lurus gitu ya. Lempeng-lempeng aja. Di cross check lah sama Kak Wenda, bener nggak gitu? Lurus-lurus tuh gimana? Tapi ya? lempengnya lempeng bagus ya, maksudnya sekolah berprestasi gitu-gitu ya emang ya untuk ukuran untuk ukuran anak remaja zaman itu ya termasuk lempeng-lempeng dan bagus dan keren gitu ya, nggak neko-neko nggak macem-macem tapi diem-diem berprestasi gitu ya. Iya, lempeng-lempeng aja. Nah beda sama Kak Wenda kan ciut lekuk gitu ya. Itu itu orangnya banyak strategi, akalnya banyak. Oh, strategi seru tuh gitu ya. Iya, kalau gagal di sini dia triknya ini, kalau gagal di sini coba ini gini. Nah, banyak begitunya. Jadi sebenarnya kalian berdua nih adalah partner yang enak ini, saling melengkapi. Lengkapin nih. Ya, saling melengkapi. Oke, good. Sekarang masuk ke hidung ya. Hidung kamu tuh tengah-tengah ya, nggak keras banget, nggak lembut banget. Gitu. Jadi kadang ya kamu keras kalau pada waktunya dibutuhkan, nah kadang kamu toleran pada waktunya. Jadi tengah-tengah enak. Ke tengah-tengah itu kamu bisa fleksibel masuk di berbagai situasi. Gitu. Ada orang yang kaku, kalau kaku itu ujungnya lancip sekali, tajam. Kalau kamu enggak, sedang aja, agak mancung tapi enggak tajam di ujungnya. Gitu. Kemudian di bawah mulut dan suara. Suara itu kamu sebenarnya suka bersuara, suka ngobrol, suka sebagainya, tapi di bawah Kak Wenda.
Ya, di bawah Kak Wenda gitu. Tapi kalau ngobrol sama Kak Wenda bisa ngimbangin. Iya. Tapi tetap nanti initiate-nya dari Kak Wenda. Karena Kak Wenda itu memang social capability-nya tuh kuat sekali gitu. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan membuka pembicaraan, mengarahkan pembicaraan, influencing people. Kak Wenda tuh orang people banget. Gitu. Nah, kamu ada ke sana. Terus dari voice-nya juga kamu tengah-tengah, nggak pelan banget, nggak kenceng banget. Sedang. Artinya seperti tadi saya katakan, kamu adalah tipe orang yang fleksibel. Kamu bisa menyesuaikan diri. Nggak kaku di satu bidang tertentu. Seperti itu. Nah, di fleksibel ini, kelebihannya adalah kamu cepat sekali beradaptasi. Tapi salah satu kekurangannya adalah seringkali merasa bingung mau fokus di mana. Kerasa begitu nggak sejauh ini? Ya, betul ya. Terutama pas kuliah, terus juga ya selama kerja juga dilempar divisi sana sini, kok bisa, tapi jadi bingung mau tekunin yang mananya gitu. Nah, betul sekali. Dilempar ke sini bisa, dilempar ke sini bisa, tapi benar. Tapi nggak tahu ini sebenarnya yang mana nih. Nah, itu kita cari hari ini ya. Oke. So, kita lanjut ngobrol di peta ketiga. Peta ketiga itu adalah your passion, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Semua yang kamu tidak suka, coret, trap. Don't waste your time and money to do that thing. Nah sekarang fokus apa yang kamu suka. Saya bacakan di sini apa yang kamu tulis ya Ben ya. Pertama membaca, kedua mendengarkan lagu, memainkan musik, olahraga, sosialisasi, belajar bahasa, traveling, merakit. Kamu di sini udah isi skornya. Skornya ini kira-kira cukup valid nggak? Maksudnya valid begini. Kamu sudah membayangkan nggak kalau membaca itu your score of happiness-nya berapa? 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Jadi saya cuma mau ngecek ulang aja. Membaca score of happiness. Score of happiness itu cuma kamu yang tahu rahasianya karena itu ada di hati kamu. Ketika kamu membaca, berapa rasa bahagianya? Bisa 9-10. 9-10. Oke, good. Memainkan alat musik. 10. Olahraga. 10. 10. Oke. Sosialisasi. 8. Oh, nggak sampai 10. 9 sih maksimal sosialisasi. Biasa kena mood juga sih. Oke. Traveling. 10. Oke. Belajar bahasa. 9. Merakit. 8. Kita dalami ya. Maksudnya membaca apa nih, Danis? Membaca buku, membaca cerita, membaca berita? Apapun berita bisa, cerita, novel, self improvement, bahkan hal-hal baru pun kalau ada yang menarik dibaca juga. Oke. Yang paling suka kamu baca tentang apa? Motivation? Sejarah. Sejarah tentang apa, Ben? Biasanya Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua. Apa yang kamu sukai dari sejarah perang, Ben? Biasa saya suka ke teknologinya, jalan cerita, sama kehebatan Jerman bisa dibilang. Oke. Apa yang bisa kamu petik pelajarannya bagi kamu sendiri secara pribadi? Kamu bisa terutama menguasai teknologi sih ya. Kayak misal Jerman kenapa bisa unggul cepat itu karena mereka menguasai teknologi. Jadi bukan cuma tahu teknologi tapi menguasai. Oke. So kamu adalah tipe orang yang belajar dari sejarah ya? Ya cukup membandingkan dengan sejarah lakukan gitu. Oke. Berarti sejarah apapun kamu suka ya, nggak cuma teknologi gitu. Sejarah kenapa misalnya suatu negara bisa ambruk gitu suka juga. Suka juga. Oke. So you are analyze ya, menganalisa ya. Oke. Untuk kamu ambil pelajarannya apa dan kamu terapkan bagi hidup kamu gitu ya Ben ya? Iya ya. Oke. Kalau mendengar lagu Ben?
Sehari-hari. Itu sebenarnya hanya sekedar hobi atau your happiness. Jadi kalau misalnya kamu melakukan tiap hari mendengarkan lagu nggak bosan-bosan, atau sebenarnya mendengarkan lagu itu adalah untuk supaya mensupport kamu konsentrasi di kerjaan lain. Bisa support itu, bisa juga kayak bener-bener seharian dengerin lagu ya. Oke. Apa yang kamu Kayak sukai? harus dilakukan gitu. Apa yang kamu sukai dari lagu itu, Benz? Terkadang lirik. Biasa sih ke lirik sama melodi. Oke. Kalau nyanyinya suka nggak? Suka walaupun nggak terlalu bisa nyanyi. Lebih suka dengerin lagunya ya? Lebih suka dengerin lagi. Pada saat kamu dengerin lagu, kemudian kamu dengerinnya hanya untuk fun aja, atau kamu ingin create sesuatu dari kamu yang dari lagu-lagu yang kamu dengerin? Misalnya create video, kemudian create jadi soundtrack, atau jadi apapun animation atau apa, Ben? Biasanya ke soundtrack ya. Jadi pas saya dengerin lagu sekali, 2 kali, saya langsung kebayang, oh dengan lagu ini saya tahu nih latar belakang yang cocok seperti apa, situasi seperti apa gitu. Saya kadang juga sambil dengerin lagu langsung lihat foto di HP. Oh, koleksi foto ini cocok nih biar pakein lagu ini gitu. Kamu suka sekali itu? Ya itu udah hampir tiap hari kalau dengerin lagu pasti kebayang. Nggak bosen-bosen ya, Ben? Nggak ada bosennya. Kalau seandainya scoringnya boleh bebas, nggak batasannya nggak 10, bisa nggak mungkin itu lebih dari 10 rasa bahagia kamu melakukan itu, Ben? Oh bisa banget. Sampai berapa, Bisa lebih Ben? dari 10. Mungkin seandainya dibatasin 100 ya bisa 100. Oke, good. Berarti kalau kamu berprofesi itu, sehari-hari melakukan itu, kamu enjoy aja ya, nggak pernah boring gitu ya? Enjoy. Lagu apa, Ben? Alirannya, genrenya? Pop, rock, jazz? Biasa saya ke rock, pop, emo gitu. Oke. Atau semua Tapi lagu nggak juga? terbatas juga ya. Semua Ya, lagu saya kamu nggak suka? terbatas juga. Jadi mau ke mungkin preference ketiga tadi, tapi dikasih lagu apapun kalau bisa nikmatin sambil pasti kebayang gitu latarnya. Oke. Lagu di usia kamu atau all age? Jadi lagu apapun, lagu tua, lagu lama, lagu apapun kamu suka. 80% old songs. Old song, Green Green Grass of Fall, tahu deh kamu ya? Tahu. Good. Memainkan alat musik berapa? Happiness. Bisa 9. Bisa 9. Alat musik apa, Ben? Kalau hari-hari gitar. Gitar. Apa hubungannya alat musik dengan menyukai lagu, Ben? Apakah kamu menciptakan arrangement atau syair atau apa? Kalau menciptakan syair arrangement mungkin enggak ya, tapi semisal lagi nyanyiin satu lagu yang saya suka, tuh kadang saya bisa naikin nadanya ke chord mana gitu. Jadi mungkin lagunya nggak berubah, tapi nada dasar chordnya bisa berubah. Dan itu sama sukanya, sama kamu dengerin lagu? Sama sukanya. Oke. Benz, kalau seandainya kita hubungkan antara lagu dengan sinematografi, dengan perfilman, kira-kira ada nggak hubungannya, ketertarikan kamu untuk lebih mendalami koneksitas antara dengerin lagu atau musik atau memodifikasi lagu dengan nanti movie atau animation? Bisa, ada minat. Cuma saya pernah bayangin tuh agak susah ya. Tapi itu selalu kebayang di pikiran, oh lagu ini pasti cocok dengan background ini atau cerita ini gitu. Karena lagu di balik film itu so powerful. Contoh, can you see na 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 na. Film apa itu? Lion King. Right. Yang powerfulnya lagunya atau Lion King-nya? Lagunya. Yes, yang Apalagi jadi ditambah scene-nya gitu. persis. Yang jadi anchor itu ada lagunya. Jadi genius yang menciptakan film itu salah satunya adalah sound artist namanya. Sound artist. Ya, jadi dia adalah seorang spesialis yang mencari
tematik story, gambar, kemudian dibuat sound yang cocoknya apa. Karena manusia itu visual and auditory saat dia nonton movie. Betul. Dan yang membuat movie itu hidup, believe it or not, itu adalah soundtrack dan sound effect. Bayangkan Jurassic Park tanpa ada dreng, 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 jadi film apa itu? Flat. 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 Oke, oh my god, you are an artist. Cocok sama rambutnya ya, rambutnya artis ya. Oke, olahraga Benz, olahraga apa Benz yang kamu suka? Futsal, sebenarnya nggak terbatas ya, olahraga apapun pasti saya pelajarin. Cuma kalau yang rutin badminton. Oke. Kalau kamu tidak terbatas olahraga apa kamu suka, sekarang saya mau tanya, kamu kalau olahraga itu suka nggak kalau teman main kamu nggak kenal? Bukan teman, suka, tetap suka. Main futsal sama orang yang nggak dikenal. Iya, sering kayak gitu saya. Terus jadi kawan baru gitu? Iya, jadi setelah main, kita ngobrol tuh di pinggir lapangan. Good. Sosialisasi kamu berapa Ben sukanya? 9 ya, bisa 9. Sebenarnya tergantung kena mood sih ya, cuma dasarnya saya pasti 9. Suka ya dasarnya ya? Lihat dasarnya suka. Begitu main futsal selesai, itu sebenarnya yang kamu lebih sukai main futsalnya atau dapat teman baru, teman ngobrol, dapat wawasan baru karena kamu ketemu orang baru? Mana yang lebih kamu sukai? Cuma main futsalnya sih ya. Bukan Tapi sosialisasi keluar, wih ngobrolnya seru juga gitu. Suka. Tapi lebih ke futsalnya sih ya. Lebih ke futsalnya. Oke. Iya. Oke. Belajar bahasa apa? Belanda pernah, tapi waktu itu udah lama banget kan, terus gurunya udah meninggal, jadi ke skip. Terus akhirnya baru setahun yang lalu belajar Italia, otodidak gitu, 6 bulan, 7 bulan, tapi gara-gara kerja udah nggak belajar lagi ya. Berapa sukanya belajar bahasa, Bes? 10 bisa, karena emang minat banget dari kecil. Oke. Bahasa apa favorit kamu? Mungkin sekarang karena bisa selain Indonesia, Inggris aja sih. Traveling, Ben? Traveling suka. Berapa? Jadi 10. Kemana kalau kamu traveling? Ke out of town atau downtown? Keluar kota atau dalam kota? Keluar kota sering sih. Tapi dalam kota kalau ada yang menarik, saya mau explore dulu ya. Terus kalau saya rasa udah membosankan, saya keluar kota, dan kota apapun, nggak terkenal pun saya jalanin juga. Untuk tujuan apa kamu traveling? Refresh atau new inspiration atau getting new idea? Lebih ke suasana baru, tapi jadi ide baru juga jadi. Oke. Kalau merakit apa ini? Sample. Merakit tuh jadi saya dari kecil kan suka dikasih robot-robotan. Kadang itu robotannya tuh broke down in parts gitu, jadi kita harus rakit ulang. Nah itu saya biasanya belajarin rakitan apapun. Kalau misalnya ada instruksi yang bisa dirakit, saya rakit. Termasuk laptop, saya bongkar-bongkar, terus nonton YouTube, oh merakitnya gini. Jadi saya merakit apapun yang bisa dirakit gitu. Berapa sukanya, Bes? Ini sebenarnya nggak tinggi ya, mungkin 7, saya bisa bilang 7, 8. Oke. Dari semuanya ini, pilihan kamu mana yang paling kamu sukai, Benz? Antara membaca, mendengarkan lagu, main musik, olahraga, sosialisasi, belajar bahasa, traveling, and merakit. Mana yang paling tinggi? Rasa happiness-nya. Kamu tadi mengatakan mendengarkan lagu bisa 100 kalau dibolehin scoringnya. Mana yang paling tinggi? Mungkin kalau boleh pilih 3 teratas, saya mendengarkan lagu, olahraga, sama bahasa sih ya. Dari 3 itu, ya top 3, kira-kira mana yang paling top? Mendengarkan lagu, olahraga, atau bahasa? Jadi begini maksud saya,
Kamu mau dikasih kesempatan waktu kamu mendengarkan lagu setiap hari, atau olahraga setiap hari, atau belajar bahasa setiap hari? Lagu, dengarkan lagu. Good. Ya. Ini namanya yang disebut menyusun Lego, menyusun puzzle. Kamu punya puzzle di sini, menarik. Kita lagi cari hubungannya satu sama lain ya. Oke. Jadi begini, saya jelasin ya. Kenapa kamu suka merakit? Itu menunjukkan bahwa kamu tipe orang yang suka membuat sesuatu dari nol sampai jadi. So you are a creator. Kreator. Ya, kreator. Kemudian kreator apa? Art kreator. Art bidang kamu, bukan sains. Jadi kamu mungkin nggak cocok ke arah robotik, nggak cocok ke arah ini, lebih ke art. Oke. Kemudian apa yang kamu nanti mau rakit atau mau susun adalah yang berhubungan dengan music and song. Jadi bahan dasarnya itu song and music. Kamu punya kepekaan di sana. Kemudian song and music itu arahnya kemana nanti, itu bisa bermacam-macam ya. Kamu bisa kembangkan itu misalnya untuk jadi jingle promo perusahaan. Kan jingle itu perlu musik yang pas juga. Jadi kalau promo produknya ini, environment apa yang mau dimunculkan, kemudian suasana apa yang ingin untuk mengcapture perhatian audience, nah itu kan perlu kejeniusan untuk mencocokkan antara jingle dengan promonya. Kebayang ya? Kebayang. Perhatikan, setiap jingle promo yang harganya ratusan juta itu pasti di belakangnya ada musik. Di belakangnya ada sound effect. Hampir tidak ada pernah gambar yang tanpa audio. Perhatiin baik-baik. Semua gambar video itu selalu di belakangnya ada audio, terutama advertising. Tinggal nanti kita mau pertajam nih. Kamu raw materialnya adalah, saya menyebutnya sound engineer. Sound engineer. Ya, sound engineer itu gini ya. Saya pernah nemukan satu anak yang sound engineer juga. Jadi dia adalah seorang insinyur yang merancangkan sound effect bagi sesuatu media. Misalnya begini, waktu itu ketemunya seorang anak itu sekarang kuliahnya di New Zealand kalau nggak salah ya. Dia sound engineer, tapi spesialisasinya yang dia ambil adalah game. Pernah main game? Pernah. Selalu ada musik kan di belakangnya? Iya, selalu ada musik. Tiap game kan punya kekhasan musiknya kan? Iya. Tiap adegan ganti musik kan? Iya, yang ada musik. Iya, betul ya, begitu ya. Nah, di belakang itu ada sound engineer, tapi spesialisnya in game. Jadi saya melihat kamu potensinya adalah di sound engineer, tinggal nanti mau spesialisasinya ngambil apa? Apakah advertising, apakah game, apakah sinematografi atau movie? Atau apapun. Tapi behind that you are a sound engineer. Atau sound designer. Yang mendesain satu musik untuk satu picture, untuk satu promotion, untuk satu take in movie. Stop sampai sini dulu ya, aku mau tanya ya. Silakan. Berarti contoh kalau pekerjaan di perusahaan apa ya contohnya ya? Misalnya kalau di perusahaan kan Marvel. berarti perusahaan apa? Marvel, ya? Disney, Paham. Paramount, banyak, makanya kelihatannya band yang pindah ke Amerika, bukan kamu yang pulang, Kak Wenda. Lanjutkan, Ben. Sikat. Oke, makanya kayaknya Kak Wenda cuma buka jalan aja ini di sana. Amin. Oke ya. Udah kebayang ya, Ben ya? Kebayang ya? Itu kamu. Kemudian karena lagu itu hubungannya sama musik, maka kamu juga dikasih kemampuan sama Tuhan untuk bisa memainkan musik. Mungkin kamu kalau belajar piano juga nggak lama. Ya awalnya mungkin gitar dulu.
Tapi basic sound of music is a piano. Tapi gitar that's okay gitu. Tapi maksudnya kamu diberikan kemampuan untuk bisa memainkan musik itu supaya kamu dapat feel ya, nggak cuma dengerin, tapi maininnya kayak begini loh. Ya, itu puzzle-nya. Jadi puzzle-nya kamu itu di art music. Profesinya kira-kira sound engineer. Engineer ya. Kamu bisa menjadi sound engineer partner. Kalau partner itu kamu orang bayaran. Jadi misalnya Paramount mau bikin film ini, dia lihat yang jago sound engineer-nya si ini, maka dikontrak kamu untuk satu film Paramount. Tapi kamu juga bisa inside Paramount, khusus sound engineer in Paramount. Rata-rata kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Paramount kemudian Disney, dia lebih suka ngambil orang luar. Kenapa? Karena tiap film itu punya karakter. Misalnya Avenger, ini yang jago bikin sound engineer-nya untuk tema-tema Avenger siapa nih? Nah, lebih baik dia kontrak orang. Karena kalau satu orang didedicate untuk semua film belum tentu cocok taste-nya. Kecuali kalau kamu punya kemampuan untuk merasakan semua jenis film kemudian kamu buatin itu sound-nya. Makanya hidupnya film-film di Disney itu kan dari situ. Dan nanti dunia Disney itu kan pindah dari Cinemax ke Netflix ya. Arahnya ke online movie. Dan itu nanti pasarnya jauh lebih besar lagi. Jadi pemasarannya dia nggak pakai jaringan sinema. Kalau dulu kan pakai 21 kalau di Indonesia ya. Kalau di Amerika pakai apa tuh? Lupa saya dulu pernah nonton film sinema juga kan ya. Nah, itu nanti produksi industri filmnya akan semakin masif, yang pasti dalam sistem penjualannya. Kalau dulu hanya terbatas sekali tayang, kan misalnya gini, Avengers 1 tayang tanggal berapa sampai tanggal berapa, habis itu udah selesai kan, sisanya tinggal kita cari di video, kalau nggak di DVD. Kalau sekarang kan enggak, Netflix itu nongkrong kapanpun kita mau nonton, kita tinggal download atau kita tinggal connect aja ke servernya dia. Jadi kebayang loh, industri itu luar biasa sekali kalau kamu masuk di industri itu. Dan bayang ya, kalau kamu betul-betul nanti berani mengambil keputusan ekstrim, kamu jangan lupa sama saya ya, nanti kayak kalau ketemu ditegur ya, halo ayah gitu. Ya. Karena kamu jadi bagian. Ya, ini unik banget sih sebenarnya ya. Ini unik banget sih, maksudnya kok bisa ya, maksudnya aku ada satu lagi sebenarnya sepupu, aku mau bawa tes juga kayak, cuman masih ada satu dan lain hal. Ya. Nah, itu tuh Stefan. Itu ternyata kok ininya kita tuh sama ya, di daerah art semua gitu ya, gitu. Dan itu sesuatu yang nggak pernah kita duga-duga gitu. Ya, mungkin ada genetik art dari leluhur yang tersembunyi karena sistem pendidikan di Indonesia kan so academic. Lu mau art kek, lu mau apa kek, yang penting lu bisa matematika, fisika, kimia. Lu mau apa kek, gua nggak mau tahu, yang penting lu masuk IPA. Dulu kan gitu kan. Ya, akhirnya jadinya yang begini-begini nggak keangkat ya. Nggak keangkat. Dan negara-negara yang bisa memfasilitasi ini ya cuma di Western sama US terutama. Itulah kenapa kamu sama Tuhan ditarik ke sana, Kak Wenda. It's nothing coincident, my sister. Betul, aku percaya itu juga ya. Makanya kita punya grup sepupu ya. Ya, tapi aku di situ memang tujuannya yaitu untuk buka jalan dan untuk sukses sama-sama. Dan nggak mengulang yang dulu aku pernah sharing gitu kan ya. Jadi 25 tahun tuh emang udah maksimal gitu ya. Potensi paling maksimal itu dicapai dalam 25 tahun pertama. Jadi 25 tahun kedua tuh hidup udah enak banget gitu ya. That's why Tuhan menarik kamu ke sana. Mungkin kamu adalah angelnya dari keluarga besar kamu. Bener Bener ya. Angel. Saya sering bilang kalau Kak Wenda ini ngeri banget, dia perempuan, jauh langsung sana sini. Saya sampai ngomong, wah ini kayaknya yang bisa kayak gini selain dia mungkin nggak ada gitu ya, karena berani banget ya. Saya udah ngomong itu berapa kali tuh ke keluarga,
Nah, saya pengen ngintil gitu lah, ngekor, tapi saya tuh nggak segila dia gitu. Iya, makanya angelnya dipilih yang gila gitu. Kalau nggak gila nggak tembus dong, nggak punya keberanian, kurang nyali makanya. Kan yang merubah kehidupan di bumi ini cuma orang-orang gila. Yang dapat gelar hebat juga kan, wih gila loh dia orang paling kaya, wih gila loh dia yang menembus bulan menginjakan kaki di planet Mars pertama. Jadi ya bersyukurlah kalau jadi bagian dari orang-orang gila, tapi quote unquote ya positive craziness gitu. Bukan positive madness, craziness ya. Positif. Ya. Kan crazy sama mad itu bedanya, crazy itu lebih cenderung kreatif. Kalau mad itu cenderung ya agak-agak sakit dan kejahatan gitu ya, psychology. Jadi tambah satu lagi hari ini Kak Wenda nih, you are the angels of them. So ya be proud of you. Thanks ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Gini, tanya apa? Gak ada. Enggak si Ben ya. Siapa tahu dia mau tanya ya. Ben, mau tanya nggak? Kaget sih ya kalau ternyata harus ke sound engineer itu. Karena emang sebenarnya dari kecil banget. Kayak contohnya ya waktu saya kelas berapa ya, saya ngeliat kejadian, kayak bukan kejadian sih, tapi kayak misalnya mungkin ada interaksi antara dua orang, saya kebayang oh lagunya ini. Bahkan saya SD kelas 6 itu kan ada pelajaran nari, itu saya bisa milih lagu yang cocok tuh ini, dan pas main bola ada kejadian ini, itu oh ini lagu-lagu gitu. Tapi saya nggak akan kebayang kalau ternyata itu harus ke sound engineer, dan ternyata itu yang menggambarkan saya gitu ya. Kaget juga sih. Itu yang tadi saya maksud. Tuhan selalu mengirim code silent-nya. Silent code-nya selalu dikirim. The problem is, kita sadar nggak itu silent code-nya Tuhan? Tak aware nggak? Terus kita nanti berani nggak ngambil keputusan? Terus ada nggak support? Jadi Tuhan itu selalu begitu. Dan sisi lain code-nya Tuhan itu adalah dibuat kamu boring terhadap apa yang kamu lakukan sekarang. Bukan kamu nggak bisa ngerjain loh. Dua hal yang berbeda ya. Bisa dengan happy is different thing. Saya bisa melakukan pekerjaan akuntansi, tapi saya nggak pernah bahagia jadi akuntan. Tapi hari ini, boleh tanya sama Kak Wenda. Pernah saya memberikan konsultasi, kelihatan nggak semangat Tante Wenda lagi, Kak Wenda? Enggak ya? Nggak ada kan, begitu semangat ya, mau hari Sabtu ke, hari Minggu ke, siang ke, malam ke. Kenapa? Karena memang I enjoy my life, I enjoy my profession. Saya mendapatkan passionate di sana. Saya mendapatkan ultimate happiness-nya di sana. That's why orang jauh-jauh dari mana-mana itu pada akhirnya diantarkan oleh Tuhan ketemu saya. Mungkin karena itu destiny saya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Olahraga, Ben. Olahraga ini kamu bukan suka olahraga nih. Kalau menurut saya, it's your lifestyle. Your lifestyle. Jadi karena kamu nanti part of artis, kamu kan akan bermain di dunia artis. Sinematografi itu nanti teman-temannya artis, pergaulannya artis. Maka kamu di pergaulan itu masuknya lewat jalur olahraga. Even kamu nge-gym kah? Suka nge-gym nggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. So, sport it become your lifestyle. Seperti saya pernah bilang sama Kak Wenda, bisa jadi dapurnya Kak Wenda, masih ingat ya, itu become your lifestyle. Ya. Bukan dia jadi chef, bukan. Iya, padahal kirain ke situ ya, tapi ternyata bukan makanya. Terus ya, aku cerita unik lagi nih ya. Oke. Setelah aku dengar waktu itu hasilnya itu ternyata jatuhnya ke banyaknya ke art gitu ya. Sebenarnya waktu pas aku ngajar itu dulu pernah ada kejadian gini ya, kan aku kan salah jurusan, ngajarnya biologi kan ya. Terus
pernah dipanggil suatu hari itu untuk jadi guru art ya. Di situ tuh aku nangis ya, nangisnya bukan seneng, malah aku bingung, aku harus ngajar apa karena nggak pernah tahu kan ya. That's my itu ya sebenarnya apa ya, power gitu, tapi kan nggak pernah tahu. Gimana caranya malah nangisnya jadinya ya gimana nih gitu, ngajar biologi aja udah susah, harus ngajar art lagi yang aku harus belajar dari nol gitu kan ya. Gitu. Makanya pas ayah bilang gitu, ya ampun, jadi ternyata dulu tuh sebenarnya udah di kode-kode tuh di situ ya gitu, cuman nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh, betul. Ya, padahal makanya sampai terduduk termenung gitu, sampai ya ampun sebenarnya udah dari dulu gitu ya sampai rasanya sampai, dan dulu waktu dikasih itu nangis malah ya gitu ya, aduh kalau aku malah ngajar art kok jadi tambah kemana-mana, pikirku waktu itu gitu ya. Makanya kan Tuhan bingung gitu, ini tak kasih kode kok malah nangis gitu, berarti kodenya ini kurang jelas, berarti harus dikirim sama orang yang bisa ngejelasin. Akhirnya Kak Wenda dipertemukan sama saya. Karena kan yang ngirim kode juga bingung, kalau yang dikirim malah nangis. Dia nggak tahu bahwa itu you're powerful, itu adalah kekuatan kamu. Iya, karena salah jurusan kan ya gitu. Jadinya kan perasaan akhirnya kan pendidikan terakhir biologi, harusnya ngajar sains, kepikirannya kan gitu, terus kok jadi art gitu kan, aduh gitu, kok jadi kemana-mana nih gitu ya, walaupun dikerjain juga sih ya gitu, cuman karena ngajar yang satunya itu lebih berat karena nggak kesukaan hati, jadi artnya juga nggak bisa all out gitu ya, karena masih ada beban ngerjain sesuatu yang nggak saya sukain gitu, tapi saya kerjain juga waktu itu. Ya. Cuman waktu itu baru ngeh aja, oh ternyata gitu, dan bisa gitu ya caranya untuk membalikan jalan gitu. Lucu aja sih. Dan tambahannya gini loh Kak Wenda, you are an angel for your family, your big family, and you are also an angel for many parents. Kak Wenda tahu nggak, setelah video kita di broadcast itu banyak bener yang terinspirasi, believe it or not. Sampai itu ada terhitung datanya ya, maksudnya ada jelas. Saya tanya tahu dari mana, saya tahu dari mana, kalau ada yang konsul tahu dari mana, dan jawabannya adalah saya nonton videonya ibu-ibu, siapa ya Ibu Wenda itu, dan tahu nggak siapa yang terinspirasi itu, salah satunya adalah guru SMK yang sudah ngajar puluhan tahun tapi boring, ternyata passionnya itu di kuliner, sekarang dia akhirnya bisnis kuliner, jualan somai, buka outlet dari mall ke mall. Can you imagine that? 80 derajat banget dari 80 derajat, dan believe it or not, ternyata dia dinikahkan oleh suami yang spesialisnya adalah advertising sama komputer multimedia. Jadi setelah tahu istrinya begitu, suaminya langsung jadi promotionnya. Dia nyitain webnya, dia bikin ininya, dia bikin. Dan selama itu mereka nggak pernah connecting each other, karena yang satu ngajar jurusan apa ya, biologi apa fisika di SMK-nya. Nah suaminya jurusan komputer multimedia. Baru setelah ketemu itulah mereka berbinar-binar sampai janji ketemu saya. Nanti kalau ke Cirebon, ayah main ke outlet saya. Oh my God, thanks God. Wih, keren. Betul. Saya bilang, update status ke saya ya, sampai sejauh mana perkembangannya. Saya ingin melihat orang lain bahagia menemukan passionnya. Oke, kita kembali ke band ya. Band jadi olahraga, socialization. Keep going, keep on going. Terus aja olahraga. Karena it's good for your health, karena pekerjaan kamu membentukkan konsentrasi tinggi, dan konsentrasi itu bisa dibangun dari kesehatan. Oke? Hubungannya di situ. Ini puzzle-nya, lagi kita baca, Benz. Kemudian sosialisasi. Nah, ini dibutuhkan sosialisasi, karena memang dunia kamu dunia sosialisasi, Benz. Kamu adalah orang-orang yang dibuat untuk bisa presentation ya. Presentation jadi mempresentasikan ide-ide kamu. Kemudian belajar bahasa, Benz. Orang nggak semua suka bahasa, dan ketika kamu suka belajar bahasa Inggris, itu sebuah petunjuk. Tahu apa petunjuknya, Benz? Belum dapat. You are not living in Indonesia. Satu. Petunjuk. Yes. Petunjuk keduanya adalah you are qualified to be international. I believe that ya. Yeah, I believe so. Jadi Matter of time aja. ya,
Satu, matter of time, karena yang namanya keahlian itu membutuhkan waktu untuk didalami dan dipelajari. Yang kedua, as a matter of brave, kamu punya keberanian memulainya, punya nekat, ya, modal nekat. Ya, banyak sekali orang sukses itu, ya hanya mereka modalnya nekat. Even Khairul Tanjung pernah berbicara bahwa modal dia nekat. Orang lihat dia sukses sekarang, dia nggak tahu awalnya kayak gimana. Oke, dan traveling ini dijadiin satu paket sama Tuhan, because you need a lot of inspiration. Makanya Tuhan kasih kamu kesukaan traveling supaya you get along with so many kind of situation. Dalam dunia perfilman nanti sinematografi kamu diminta untuk membuat berbagai sound effect, soundtrack dari bermacam-macam scene, adegan. Dan untuk bisa kamu merasakan itu, get the feeling in your heart, kamu mesti dapat inspirasi. Dan inspirasi itu terbanyak kalau kamu suka traveling. Hal baru ya. Jadi baru. Jadi ketika kamu traveling downtown, oke, katakanlah di European, kamu nggak akan dapat feel-nya European, kamu nggak pernah ke sana, Ben. Bagaimana kamu bisa mendesain soundtrack yang pas kalau kamu nggak baca dan nggak nggak ngerasain the real environment-nya Europe. Paham ya maksud saya ya? Gimana kamu bisa ngerasain suasana culture American kalau kamu nggak pernah ke Amerika? Di sana. That's my point. Udah saya suruh-suruh ya. Cuman bilangnya bentar, lagi sibuk. Skripsinya belum kelar nih, mohon maaf nih. Jadi Ben, mulai saat ini kesibukan kamu harusnya traveling. Waduh. Takes a lot of money, yes. Oke. Supaya kamu bisa gain atau menghasilkan banyak uang, kamu mulai pikirkan dari sekarang starting point-nya mau dari mana. Kalau menurut saya starting point kamu bisa mulai dari YouTube. Sekarang zamannya YouTube. Kamu bikin create ya, satu ide misalnya begini. Kamu coba nih modifikasi misalnya film-film lama tapi soundnya diganti versi kamu. Boleh kan kalau kurang dari sekian menit di YouTube itu. Karena ada salah satu anak bimbingan saya yang dia melakukan namanya animation modification with sound effect. Animation modification. Jadi dia memodifikasi film Thomas and Friend karena masih anak-anak SMP usianya. Terus nanti ditambahin gabung sama Disney yang potongan-potongannya Disney. Terus dia create new sound effect dan itu di broadcast di YouTube. Dia join AdSense pakai akun papanya karena usianya masih terlalu kecil. Can you imagine dalam 2 tahun dia menghasilkan 350 juta dari viewer. Wah memang. Kenapa? Karena memang apa yang dia create itu internationally, jadi bisa ditonton oleh semua orang, nggak cuma orang Indonesia. Kan universal language kalau film itu. Sekarang anaknya kelas 2 SMP, baru kemarin lulus kelas 3 SMP. Kelas 2 SMP dia sekarang sudah bekerja dari Indonesia menjadi animator partner atau associate animator dari salah satu perusahaan di Los Angeles. Kebetulan manajer si anak ini papanya sendiri yang dulu jadi IT manager di perusahaannya, general manager IT. Dia mengundurkan diri papanya demi untuk mengorbitkan anaknya. Dia ambil pensiun dini. Itu gara-gara ketemu saya. Talkshow-nya ada di Abu Marlo. Saya punya nanti. Ya Bu Marlo, namanya Ryan dari Semarang. Nanti minta ya linknya. Oke, habis ini nanti saya kirim linknya. Ryan ya. Itu testimoni udah, bukan sebuah plan lagi, udah proven. Oke ya, jadi jelas merakit kamu ini kode dari Tuhan, kamu adalah creator.
Menyusun dari scratch sampai jadi barang. Kenapa nggak tinggi-tinggi banget? Karena main point kamu bukan di situ, itu hanya supporting tools. Main point kamu itu adalah di sound engineer. Tapi seorang sound engineer harus bisa creating dari nol sampai jadi produk. Dan untuk trialing produknya ya bisa kayak yang tadi saya bilang itu. Dari animasi, kemudian modification, kasih soundtrack baru. Jadi film yang sama dipotong-potong, dikasih cerita baru, dikasih soundtrack baru. Kalau di YouTube itu selama kita potong-potongannya berapa menit, itu masih diizinkan. Nah itu yang jadi patokan Mas Ryan waktu nyusun film itu. Makanya masih boleh di-upload dan itu tidak melanggar international law. Nanti kamu kalau belajar itu, sekolahnya itu, ya emang ini harus sekolah lagi ya. Nanti Ya, kamu sekolah. diajarin international law, jadi aturan-aturan internasional seperti apa. Oke, so membaca ini dikasih bekal sama Tuhan kepada kamu, tahu nggak apa artinya? Buat knowledge atau gimana? You are an autodidact, pembelajar autodidak. Orang yang suka baca itu rata-rata adalah pembelajar otodidak. Jadi kalau kamu memang suka baca, apakah baca buku atau baca apapun, kamu bisa gunakan itu melalui googling, melalui YouTube untuk belajar autodidak. Believe me nanti, percaya Ben sama saya nih, ucapan saya tolong dicatat ya. Nanti ini kan akan menjadi sejarah kamu ini. Video ini akan direkam dan menjadi sejarah kamu. Kalau boleh nanti seperti Kak Wenda juga akan kita broadcast supaya kamu juga jadi angel bagi para parent. Kamu juga jadi angel bagi orang tua yang keliru menyekolahkan anaknya atau anak-anak yang keliru pilih jurusan. Ini kan menyelamatkan orang banyak, Ben. Betul ya? Tapi izin itu ada di kamu. Kalau kamu nggak izinkan, saya nggak broadcast. Saya hanya membroadcast apa yang diizinkan. Supaya jadi berkah bagi semua. Supaya jadi berkat, Ben. So, nanti boleh dibuktikan omongan saya. Coba kamu belajar otodidak. Seperti ide yang tadi saya lontarkan. Kalau ada ide yang lebih bagus, silahkan. Kalau Kak Wenda mau kasih ide yang lebih bagus, silahkan. Jadi kamu mulai perlahan-lahan shifting from now on. Untuk mulai coba-coba creating animation yang ada hubungannya sama sound effect, soundtrack, dan nanti nama sekolahnya atau nama profesinya adalah sound engineers. Ada movie sound engineers, ada game sound engineers, ada marketing atau namanya advertising sound engineers. So kamu lebih tertarik yang mana nanti? Kamu sendiri yang akan ngerasain. 100 loh Ben, itu kebahagiaan kamu di sana Ben. Can you imagine kalau kamu sekolah itu, belajar itu, creating itu, dan daily basis kamu mengerjakan itu. Kebayang bahagianya berapa Ben? Nggak bisa diangkain. Nggak bisa diangkain. Dan with that kind of career, you gain or you creating or membuat begitu banyak uang, creating a lot of money. Tolong catat sama saya, kekayaan itu bukan tujuan, but kekayaan itu efek. Jadikan itu efek. Kalau itu jadi tujuan, nanti kamu capek. Tapi kalau itu efek, kamu akan setiap hari bahagia. Efeknya, you become professional. Dan kalau di sana itu professional itu sistemnya rating and contract. Kalau di Amerika ya, rating kamu berapa, dikontrak perusahaan apa, dan kalau kamu dikontrak sama satu perusahaan yang terkenal aja Disney, wah kamu langsung dilirik sama yang lain. Sama juga seperti bintang film. Tahu Keanu Reeves? Tahu. Keanu Reeves itu mau dibajak untuk main di Avenger, tapi dipertahankan sama yang sekarang. Berapa harga pertahanannya? Kan kita bayangin dong. Berapa harga yang mau bajak? Nah, jadilah orang-orang yang seperti itu. Itu yang saya sebut orang-orang yang dicari sama uang, bukan orang yang mencari uang. Kalau mencari uang capek, Ben. Kamu sekarang cari uang, Ben. Capek. Iya, betul. Gitu. So, jelas kira-kira? Jelas ya. Paling ya mungkin
ya saya harus switching, dan switching ini kan butuh waktu, tenaga. Kalau tenaga sih saya ya nggak masalah lah, saya masih muda dan ini yang saya suka gitu. Tapi yang paling kerasa mungkin ke money ya, karena mungkin per tahun depan ketika saya switching kan saya udah lepas dari orang tua, karena sekaligus udah lulus dari kuliah, otomatis saya harus hidup on my own gitu, dan itu yang mungkin jadi beban tambahan sih ya. Gini, Ada Ben. jalannya, nanti ada jalannya. Nah, gini Benz ya. Gini Benz. Saya mau sharing beberapa pengalaman. Ya. Jadi, semua orang punya ketakutan yang sama, Benz. Ketika saya mulai profesi baru saya sebagai parenting, ketakutan juga sama. Bukan itu hanya ketakutan, tapi kejadiannya juga sama. Namanya V-curve. V-curve itu adalah kurva V. Kurva V itu adalah ketika kita punya penghasilan tertentu, kemudian pindah profesi, kurvanya tuh anjlok sampai ke titik 0, huruf V. Yeah. Tapi ketika naiknya, dia juga seperti huruf V. Naiknya itu unlimited. Beda dengan kurva W. Ya, kalau kurva W itu bergerak di titik-titik itu aja, dan itu kurvanya karyawan. Jadi not extreme, ya, not extreme. Ya. Nah, kamu kurvanya ekstrim nanti, jatuh banget, tapi begitu bangkit itu nggak akan landai, curam nanti. Siklusnya kayak begitu. Kemudian yang berikutnya, jangan khawatir, don't worry ya. Begini, semua kalau itu sudah bagian jadi takdir kamu, habis ini kamu akan menemukan kebetulan demi kebetulan. Saya selalu bilang sama yang saya berikan konsultasi termasuk ke Kawenda. Kalau kamu menemukan kebetulan demi kebetulan, that's not coincidence. That's not coincidence. It's by design. Jadi ketika kamu sekarang keluar garis takdir, itu nasib namanya. Kamu sekarang ada di garis nasib, Ben. Kemudian kamu memilih untuk kembali ke garis takdir, itu namanya takdir, Ben. Dan di dalam takdir itu nanti sudah seperti Kawenda bilang, akan ada jalannya. Semua ketakutan kamu, ya, semua ketakutan kamu itu akan bisa teratasi kalau kamu punya keyakinan sebesar biji sesawi. Pernah dengar itu? Iya, pernah. Maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Ya, bayangin coba. Jadi yang kamu butuhkan di sini hanya yakin bahwa itu adalah panggilan takdir kamu. Maka ketika kamu meyakini itu, kamu akan bisa membuka atau memindahkan gunung. Itu kan hanya perumpamaan. Gunung itu adalah semua tantangan. Dan ingat lanjutannya. Mintalah maka akan diberikan. Oke, jadi kamu tinggal minta. Jadi tiap ada kesulitan, Tuhan, kalau kamu aku begini-begini, nanti kalau nggak punya uang, uangnya dari mana Tuhan? Tolong bantu aku. Tinggal minta. Maka akan diberi. Nah, kalau kamu kesulitan, ketuklah, maka dibukakan. That's right. Dan closing up-nya adalah ketika kamu percaya itu semua, maka kamu bisa memindahkan gunung. So, it depends on your belief. Itulah inti iman sebenarnya dalam semua ajaran agama. Intinya adalah because your life is already designed. Hidup kita ini sudah didesain, ada desainnya. Kalau ketemu desainnya, ya indah pada akhirnya. Jangan sampai nggak ketemu sama desainnya. You are so blessed, Ben. 22 tahun usia kamu kan ya? Ya. 22 tahun sudah ketemu saya, sudah terpetakan, sudah jelas, sudah segala macam. Bayangin saya 33 tahun, Ben, sudah married, Ben. Kemarin juga udah hitung-hitungan gitu ya. 10 tahun ngerjain project ini aja, dia masih 32 ya. Masih enak banget. Iya, masih 32. Dan mungkin kamu baru married kalau di Amerika ya 35. Settle bener-bener. Jadi kamu meritnya itu adalah merit of happiness. Nggak mikirin ini, nggak mikirin itu. Lain sama merit setup. Harus cari apartemen di mana, ini di mana, itu di mana. Seperti itu. Dan good news is, you are not the first time, and you are not the first person. Sudah ada orang yang buka jalan.
Ya Ben ya. Ya. Kamu bukan jadi malaikatnya, kamu adalah orang yang dibantu oleh malaikatnya. Yang babak belur itu pasti malaikatnya. Tapi ya kalau nggak babak belur dan nggak dikasih apa ya responsibilities yang paling berat, ya namanya belum angel gitu. Betul. Seperti itu. So ya mulai sekarang kalau kamu ke gereja, berdoalah untuk your angel without wings, ya. Seperti itu Ben. Paham maksud saya Ben? Paham Bang. Paham ya. Oke. Nanti sama Kak Wenda coba ngobrol-ngobrol, set up plan bareng-bareng yuk. Kita udah tahu nih arahnya mau kemana, bidangnya apa. Ya mulailah misalnya dari sekolahnya di mana sih? Ada nggak akademinya? Kalau akademi kan sebentar, cuma 2 tahun di Amerika kan. Ada ya banyak, bahkan ada yang non profit. Aku baru nemuin. Cuman kalau non profit itu mungkin ada batasan umurnya ya. Iya. Tapi kan dari situ nanti kita bisa telusuri lagi sih kan gitu. Nah gini ya Kak Wenda ya, pengalaman saya ngebimbing anak, sekolah itu hanya akan menyukai kalau dia not only talking but creating. Jadi itulah kenapa saya bilang Ben, mulai sekarang, since now you have to create your own cinematography thing. Kamu harus buat animasi. Iya. Jadi ketika nanti kamu apply for education, yang kamu omongin tuh bukan cuma talking, but apa ya, something. Karyanya udah ada ya. Betul. Ya, karyanya udah Betul. Saya menguasai bidang ini contohnya. Saya menguasai bidang ini contoh. Karena buat mereka itu yang penting adalah sampelnya. Mereka mengukur sampel, bukan mengukur kata-kata. Nah, nanti kamu akan dites masuk sekolahnya. Tesnya nggak bentuk tertulis. Coba saya punya ide kayak begini. Kamu bisa nggak buatin seperti apa? Real thing-nya. Karyanya. Jadi, kalaupun kamu butuh dana, sekarang itu lebih baik diinvestasikan ke alat-alat to create those kind of thing ya. Create untuk animasi, aplikasi animasi, spek komputernya harus gimana, dan sebagainya. Minimal laptop ya berarti ya. Kalau misalnya kamu budgetnya terbatas, lebih baik PC daripada laptop. PC. Ya, karena kalau laptop itu untuk punya spek animation, dia speknya harus tinggi sekali. Dia harus gaming speknya. Untuk menggerakkan animasi. Dia harus spek gaming, dan spek gaming itu sampai 30-an harganya. Tapi kalau PC itu bisa setengahnya dengan spek yang sama. Ya, personal komputer yang model jadul tuh, yang ada layarnya, ada CPU-nya, itu bisa setengahnya punya spek yang sama. Betul. Nah, dan dia lebih awet, lebih kuat dan sebagainya. Ya kelemahannya nggak bisa ditenteng-tenteng. Tapi kan kamu nggak nenteng. Iya, kamu kan ngerjain itu nggak di jalanan. Kamu ngerjainnya di kamar. Di kamar, that's right. Oke, Ben. Cukup jelas ya. Kamu lanjutkan sisi rambutnya kayak model art ya. Oke. Boleh. Karena you are an artist. Even namanya engineer itu cuma nama profesi aja ya, tapi engineer of art namanya. Oke, ada pertanyaan? Lengkap ya. Paling nanti ke depan tuh salah satu yang kita pengen itu ya kemarin apa sih ya? Diskusi life plan-nya gitu ya. Kalau kita udah buat, terus kan kita harus diskusi sama siapa, kan kita kan juga nggak tahu ya. Ini kan kita mau bergerak bareng-bareng, tapi but we had no one the mentor or somebody like that yang emang bisa bawa ke next level, kan gitu ya permasalahannya ya. Salah satunya kendalanya. Gini aja mendingan. Sementara ini kan 2 orang udah ketemu. Waktu itu kan Kak Wenda ingin konsultasi tentang itu. Ben sudah. Bikin aja dulu sketsanya, versi kitanya, baru nanti ketika come up with discussion kita udah punya bahan. Iya. Jalan dulu ya. Iya, jadi ide-ide yang ada di kita tuh tuangin. Aku tuh maunya begini, aku tuh maunya begini, aku taunya begini. Kemudian Ben juga sama, aku maunya begini-begini, kita rencana begini. Jadi ketika nanti ketemu saya atau diskusi, kita sudah ada bahannya. Udah ada raw materialsnya, jadi nggak blank gitu.
pasti nanti Kak Wenda sama Ben kalau sudah fokus ngelamun, rumusnya kok ngelamun gitu. Ketika mau tidur ngelamun, bawa kertas putih, coret di situ. Coret di situ. Lama-lama jadi kok sketsa. Oh, kita ini dituntun oleh our angel kok. Kita punya guardian angels loh. Jangan salah. Kalau di Katolik itu ada guardian angels namanya, the day of guardian angels. Jadi kita memang punya guardian angels. Dan guardian angel itu akan bisa menuntun kita kalau kita ngelamun. Di saat mau tidur, dia datang. Pokoknya ngelamun lah, nggak mau tidur aja. Kamu pergi ke satu tempat, bengong di satu tempat, dan mikirin ide itu, nanti lihat hasilnya. Ngalir itu. Saya pernah ngalamin berkali-kali, Ben, kayak begitu. Sama seperti saya menuntun orang, ketika saya membimbing Ben, kemudian membimbing Kak Wenda, apakah ini original from me? No, at all. Ini sebenarnya adalah sebuah tuntunan dari our guardian angel, my guardian angels. Terserah mau percaya atau enggak, itu kan pilihan ya. Tapi saya merasa begitu. Karena dulu setiap kali saya mau membimbing orang, saya stres. Saya stres. Takut nggak ketemu. Takut nggak kebaca. Kenapa saya stres? Lah wong Kak Wenda aja sampai seusia segini masih nggak tahu. Masa saya baru ketemu 2 jam harus tahu, kan lucu gitu. Gimana caranya, kan under pressure saya. Saya sama Ben nggak pernah ketemu kecuali hari ini. Terus saya diminta untuk bisa membaca Ben dalam waktu 2 jam. Ketemu sangat detail. Menurut kamu ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Nah, itulah kenapa saya nggak merasa ini saya. Saya selalu dituntun tanya ini, tanya ini, tanya ini, korek ini, korek ini, korek ini. Dan yang menyambungkan puzzle-puzzle itu tahu nggak siapa, Ben? Yang bikin puzzle atau yang megang puzzle-nya kamu, bukan saya. Kenapa saya bisa menyebutkan bahwa oke, kenapa kamu suka merakit? Kamu kan nggak ada ide merakit itu kaitannya apa. Tapi kenapa saya bisa tahu bahwa merakit itu tujuannya? Because you are a creator, a maker. And that was amazing, Ben. That was amazing. Dan ketika saya tahu bahwa saya dituntun, saya dibimbing, saya tidak stres lagi ketika mau bimbing orang. Saya cuma bilang pasrah aja. Ketemu ya syukur, nggak ketemu ya udah. Tapi saya serahkan padamu, my guardian angels. Dan kamu juga punya, Kak Wenda juga punya. Asal kamu menyediakan ruang untuk dia bicara pada kita. Ruang ya. Waktu hening. Gitu. So, the last, kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, saya boleh nggak menayangkan ini menurut kamu secara pribadi? Did you feel convenient? Gitu. Rasanya nyaman nggak? Seperti Kak Wenda waktu itu juga memberikan izin. Karena it's proven, it's already inspiring so many parents terutama. Untuk sharing video ya? Di YouTube channel saya. Kalau boleh, kalau nggak apa-apa. That's your right. Ya. 100% your right. Selagi bisa membantu orang, saya sih nggak masalah ya. Oke. Asal bisa bantu gitu. Oke. Dan saya silakan aja. Oke. Ya, ini sebenarnya adalah blessing Tuhan. Kenapa saya katakan blessing Tuhan? Kamu lihat nggak selama proses konsultasi ini? Videonya nggak nge-lag kan? Iya. Videonya nggak nge-lag kan? Nge-lagnya cuma di awal-awal kan? Belum pada poin intinya kan? Ketika masuk poin inti, sama Tuhan dibikin nggak nge-lag. It's amazing. Nggak ada yang kebetulan. Betul ya. Mungkin ini disediakan networknya tiba-tiba jadi bagus buat kamu, buat Kak Wenda, juga buat other people, other parents. Kalau diizinkan saya ucapkan terima kasih banyak. Ya Ben ya, makasih banyak. Iya. Ya. Kak Wenda juga terima kasih banyak ya, sudah menjadi angel buat your family ya. Mudah-mudahan juga terus menjadi angel saya yang buat terima orang kasih Ayah. Kita dapat clue yang nggak pernah kita duga-duga gitu ya. Jauh banget. Jauh banget. But you're happy, right? Iya. Nah, buatlah ini menjadi bagian daripada jalan hidup kamu sampai selesai nanti. Jadi kamu bisa happy sepanjang masa. Amin. Dan pesan saya cuma satu ya, Ben. Nanti kalau kamu jadi orang sukses, jangan lupa sama orang-orang yang membukakan jalan bagi kamu, yang support kamu, ya, sama para angelnya kamu, Ben. Oke, itu aja kira-kira. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, thank you so much. Thank you so much. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kak Wenda ada?
udah cukup ya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang gini deh, closing up. Kesan kamu apa, Ben? Pesan tentunya ya baik ya, saya kaget juga. Karena kan selama ini saya mandang musik itu emang bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi ya saya nggak nyangka setelah lewat konsultasi ini, pandangan saya yang melihat musik itu sebagai bagian dari hidup, ternyata bukan cuma bagian gitu loh, melainkan sebuah jalan. Jadi itu yang saya benar-benar bersyukur banget adanya pertemuan ini. Oke, thank you. Kak Wenda, kesan Kak Wenda setelah mendampingi Ben di sesi ini? Kaget sih ya. Jadi kita itu selalu belajar sama-sama dari dulu. Jadi waktu aku dulu buka usaha itu, aku juga yang ngedampingin dia belajar. Salah satunya si Ben ini. Gitu. Dulu sih cuman kelihatannya tuh pinter gitu secara akademis gitu ya. Okay. Dan hobi-hobinya nggak muncul, nggak nongol gitu, nggak kelihatan. Cuman wawasannya Ben itu luas banget gitu. Terus apa ya, smart gitu ya. Kalau diajarin apa-apa cepet. Jadi kalau tadi terhitung engineer, iya itu masuk akal gitu dari situnya ya emang. Karena akademisnya kuat banget, kenceng, gampang lah ya ngomong angka-angka di atas ngawang-ngawang gitu juga gampang sama dia. Tapi nggak pernah nyangka kalau ternyata sound engineer gitu ya, nggak gitu ya, gitu tuh nggak ini sama sekali ya, nggak nyangka gitu aja gitu. Makanya jadi ya itu tadi lah kayak si Ben bilang aja, rasanya harus switchnya bertolak belakang sekali kan ya gitu, udah harus nyebrang gitu kan. Sekarang lagi di bidang apa Ben sekarang? Kalau kuliah kan politik, kalau kerja business development. Nah kan ya gitu, terus tiba-tiba harus ke art gitu ya, which is itu jauh banget. Iya. Ya berarti yaudah, nyasarnya jauh ya. Ya. Dan nggak kelihatan ya waktu itu bermusiknya juga. Jadi kan itu dulu didampingin dari SD ya kita ya. SD ya, SMP ya. Tempatnya pas baru pindah Cirebon lagi tuh 415 ya. Dari Jakarta kan, Depon dulu. Terus ya, sampai SMA juga nggak kelihatan kan ininya, musiknya gitu ya, artnya nggak nongol kan. Kalau SMA pelayanan di gereja sih Kak, Sabtu Minggu tuh pasti main gitar bass itu buat gereja. Iya sih, cuman ya nggak, ya itulah ya again lagi deh, nggak kelihatan sih ya, cuman ya emang kelihatannya tuh pinter aja udah gitu ya, cuman ternyata di art ya gitu tuh nggak ini sama sekali sih ya, nggak apa namanya, nggak ya sama seperti sekarang dia merasa ternyata itu adalah profesi yang harus yang harus diselesaikan gitu, ternyata adalah dia banget gitu. Kaget aja sih ya, gitu. Ininya tuh apa ya, nggak kelihatan lah ya, nggak nyangka lah, jauh banget aja pokoknya gitu ya, surprise lagi. Sebenarnya masih ada satu lagi ya, dan sebenarnya tuh gini, jadi di sepupu tuh ya kita kayak ada satu connect, kayak ada salah satu connect yang menurut aku tuh ini tuh sebenarnya ini gitu, tapi aku connect the dot-nya tuh emang sulit gitu ya. Makanya ada satu sepupu lagi itu mirip juga ya kayak gitu, cuman spesialisasinya apa aku nggak tahu ya, cuman ininya juga mirip. Aku sampai mikir gini, kok bisa ya ini gennya kuat banget gitu, ini dari garis ibu berarti gitu ya. Dan itu tuh ininya ya ini kayak aku tadi kan art director, terus si Ben itu sound engineer. Nah yang satu nih ya sama ya, aku ngeliatnya gitu dari kecintaan hobi-hobinya yang dia jalanin sekarang tuh begitu. Cuman ya mudah-mudahan aja ada jalannya untuk konsultasi bareng lagi ke depan sih ya gitu. Ya, ada something yang aku rasa tuh penasaran, kita tuh bisa ditakdirkan untuk bisa bisnis bareng. Aku sempat mikir gitu ya gitu sih. Iya, connecting the dot-nya adalah ada yang spesialisnya, ada yang direkturnya, mungkin satu lagi ketemu kita nggak tahu apa. Tapi buat Ben pesan Tuhannya adalah now it's time to make a U-turn. Ya, jadi U-turn ya, balik arah loh. Balik arah. Ya. Kemudian mengenai bidang yang pernah kamu geluti seperti bisnis dan sebagainya, itu nanti akan membantu dalam hal wawasan aja. Wawasan. Jadi kamu punya wawasan bisnis, kamu punya wawasan ini, karena wawasan itu penting. Seperti itu. Oke, everyone, it's time. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banget untuk ketemunya ya Ben ya. Jangan lupa ya keep in touch ya Ben ya.
Nanti Siap, ya. Kak Wenda juga keep in touch, terus update Iya, iya. perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan tidak berhenti hanya di band, tapi nanti ke putra-putrinya Kak Wenda juga.